Halo teman-teman, di dalam dunia bisnis, nama atau merek itu bukan sekedar nama atau identitas saja, tetapi aset berharga yang bernilai miliaran rupiah. Nah, perkenalkan, di sini saya Akbar Sujaya Maulana Putra, mahasiswa program studi administrasi bisnis Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang sengketa merek legendaris di Indonesia, yaitu yang bernama Gajah Duduk. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis. Yang saya bahas di sini yaitu yang pertama kronologi kasusnya, lalu yang kedua hukum, kaitannya dengan hukum, lalu yang terakhir sampai dampaknya untuk bisnis kita. Oke, mari kita simak ke video selanjutnya. Oke, kita mulai dari kronologinya terlebih dahulu. Nah, Gajah Duduk ini adalah sebuah merek sarung yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Nah, sengketa ini bermula pada saat PT Gajah Duduk selaku pemilik sah merek tersebut menemukan bahwa di pasaran beredar produk yang sama dengan yang mereka miliki, mulai dari merek, logonya juga itu tersebar luas di pasar modern, tradisional maupun di e-commerce. Nah, ternyata produk-produk yang beredar ini diproduksi oleh PT lain, perusahaan lain, yaitu PT Prisma Badijaya atau bisa disebut PT PAJ. Nah, karena mereka merasa dirugikan karena banyak produk yang beredar dengan mereknya mereka, akhirnya PT Gajah Duduk ini melaporkan dugaan pelanggaran merek ini kepada pihak yang berwajib. Nah, kasus ini kemudian bergulir ke meja hijau hingga akhirnya direktur dari PT PAJ ini yang bernama Muhammad Hanif dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Nah, dari kacamata hukum, objek sengketanya ini sudah sangat jelas, yaitu hak atas merek dagang Gajah Duduk. Nah, kenapa sih sengketa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena suatu perusahaan ingin meraup keuntungan secara instan dikarenakan oleh merek orang lain. Nah, aturan hukum yang berlaku di sini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, berdasarkan pasal 100 di undang-undang tersebut, setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain bisa dipenjara dan dikenakan denda miliaran rupiah. Nah, apa sih akibatnya hukum bagi para pihak ini? Jelas bagi PT PAJ harus menghadapi sanksi pidana. Nah, hal ini dibuktikan dan melalui putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi putusan merek ini bukan cuma masalah perdata atau ganti rugi, tetapi bisa berujung di penjara. Di sini kita akan membahas dari sisi bisnisnya. Apa sih dampaknya? Yang pertama yaitu reputasi dan kepercayaan konsumen. Nah, apabila kita melihat melalui kacamata marketing 5.0, konsumen saat ini sangat mengandalkan ulasan digital dan juga kepercayaan otentik. Nah, jika konsumen ini membeli sarung palsu yang kualitas kainnya buruk, mereka akan menyalahkan merek Gajah Duduk ini dan bukan menyalahkan merek pemalsunya. Mereka akan kehilangan kepercayaan konsumen dikarenakan alasan tersebut. Nah, yang kedua yaitu barang yang dipalsukan ini atau merek yang dipalsukan secara masif akan mengalami penurunan eksklusivitas dan nilai jual di mata pasar. Yang ketiga yaitu bagi pihak PT yang melanggar yaitu PT PAJ, tindakan ini justru menghancurkan bisnis mereka sendiri karena produk mereka harus ditarik dan operasional mereka terhenti, lalu juga harus menanggung
denda serta hukuman pidana tersebut. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus sengketa ini? Sebagai calon pelaku usaha, saya sebagai mahasiswa administrasi bisnis mendapatkan pelajaran penting, yaitu Indonesia ini menganut prinsip first to file. Nah, siapa yang mendaftar merek terlebih dahulu, dia yang akan dilindungi oleh hukum. Jadi sebelum melaunching produk, wajib kita mengecek pangkalan data dari DJKI dan segera mendaftarkan merek kita. Nah, yang kedua yaitu kita harus menghindari jalan pintas atau mengambil merek yang sudah terkenal lalu membangun dengan branding kita sendiri. Nah, untuk saran saya yaitu kita harus membangun brand kita dari awal, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama dan tenaga yang ekstra, tetapi itu jauh lebih baik dan lebih aman untuk kelanjutan bisnis kita daripada mencontoh atau mengambil merek dari orang lain. Kesimpulannya, sengketa dari merek Gajah Duduk ini yaitu adalah bukti nyata bahwa perlindungan kekayaan intelektual adalah fondasi yang sangat krusial bagi sebuah bisnis. Nah, pelanggaran merek ini bukan sekedar pelanggaran etika berbisnis, tetapi juga kejahatan pidana yang nyata. Jangan biarkan kreativitas dan kerja keras kita dihancurkan oleh kelalaian atau niat buruk pihak lain. Tetap junjung tinggi etika bisnis dan say no pada fake product. Nah, penjelasan yang saya jelaskan di awal tadi, saya dapatkan sumber informasinya di bawah ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya seputar kasus dari PT Gajah Duduk. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.